Shalom. Renungan kali ini berjudul Pimpinan Roh Kudus oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita membaca pada Yohanes 14 di mana Yesus mengajar murid-muridnya untuk terakhir kali. Dia menyampaikan kata-kata terakhir kalinya sebelum dia pergi untuk disalib. Pada saat itu, sesungguhnya dia bisa mengajar tentang topik apa saja yang diinginkannya, tetapi dia justru memutuskan untuk berbicara kepada mereka tentang pribadi Roh Kudus. Dia berkata kepada mereka dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Garis bawahi kata roh kebenaran dan kata memimpin atau memandu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini sesungguhnya untuk ketiga kalinya dalam 3 pasal Yesus menyebut Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk menggerakkan dalam hati para muridnya bahwa ketika Roh Kudus datang, ia datang sebagai penghibur mereka, Paraklete. Mereka akan tahu bahwa mereka dapat menaruh kepercayaan mereka padanya. Ia adalah Roh Kudus. Ia tidak akan pernah menyesatkan mereka. Ia tidak akan salah memimpin mereka. 3 kali Yesus berkata, "Ia Roh kebenaran, ia Roh kebenaran, ia Roh kebenaran." Lalu dalam pasal 16 ayat 13, Yesus berkata, "Tetapi apabila Roh kebenaran yang bisa kamu percayai datang, ia akan memimpin kamu." Garis bawahi kata memimpin dalam ayat 13. Memimpin ke dalam seluruh kebenaran, dan di akhir ayat itu dikatakan, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kata memimpin dalam bahasa Yunani, odigos, berasal dari kata dromos yang menggambarkan sebuah jalan, tetapi ketika kata dromos menjadi kata odigos, artinya bukan lagi jalanan, melainkan pemandu perjalanan, atau seseorang yang memimpin kita dalam suatu ekspedisi. Roh Kudus menurut Yesus akan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Ketika Roh kebenaran datang, ia akan menjadi pemandu perjalanan atau pemimpin ekspedisi. Hal itu menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus sesungguhnya sudah berada di masa depan kita. Oleh karena dia mengetahui segala sesuatu yang ada di depan kita. Dia tahu kemana kita harus melangkah. Dia juga tahu semua tempat yang harus kita hindari. Kita semua akan masuk surga. Kita semua pergi ke tempat yang sama. Pertanyaannya, bukan pada jalan masuknya. Oleh karena jalan masuknya sama untuk kita semua. Kita datang melalui darah Yesus, dan kita juga akan keluar dengan cara yang sama. Akan tetapi pertanyaannya, perjalanan seperti apa yang akan kita alami antara jalan masuk dan jalan keluar, dan itu tergantung pada apakah kita memiliki satu hubungan dengan seorang pemandu. Seandainya kita membaca Roma 8 ayat 14, Paulus menulis dan mengatakan, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Garis bawahi kata dipimpin. Roma 8 ayat 14 versi King James mengatakan, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Akan tetapi ketika kita membaca ayat ini dalam teks bahasa Yunani, struktur kalimatnya tepat kebalikannya. Pimpinan Roh Kudus diletakkan di depan ayat dan kita diletakkan di belakang pimpinan Roh Kudus karena semua oleh Roh Allah dipimpinnya. Menggambarkan Roh Kudus berada di depan dan kita di belakangnya. Semua dipimpin Roh Allah. Kata pimpin atau memimpin
kata Yunani ago, ini tidak digunakan secara kebetulan. Kata ago merupakan terminologi pertanian dan juga terminologi dalam cabang olahraga atletik. Kata ago awalnya digunakan pada sektor pertanian untuk menggambarkan seorang petani mengikatkan tali di leher seekor sapi, keledai atau kambing, lalu ia memimpin sementara binatang itu mengikutinya di belakang. Kata ago itu digunakan di sini untuk memberikan gambaran bagaimana Roh Kudus menarik hati kita, memimpin kita ke arah yang benar. Setiap kali kita dipimpin secara supernatural, tidak selalu harus ada ucapan nubuatan. Sesungguhnya, menurut ayat ini, sebagian besar waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah pada saat ada tarikan di hati kita yang memimpin kita ke suatu arah sesuai kehendaknya, dan kita merasakan pimpinannya untuk berbuat sesuatu. Namun yang juga menarik dari kata Yunani ago itu, kita mendapatkan kata agonapalis yang menggambarkan sebuah pertandingan gulat. Kedua orang yang bergulat digunakan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus terus-menerus menarik kita. Dia ingin memimpin kita. Akan tetapi di saat dia memimpin kita, seringkali terjadi pertandingan gulat yang mengambil tempat di antara hati dan pikiran kita. Hati kita mengerti roh yang memimpin kita, tetapi pikiran kita tidak mengerti. Sebab itu, pada saat Roh Kudus mencoba menarik kita atau memimpin kita, terjadi pergulatan atau tarik-menarik antara hati dan pikiran kita. Ada contoh dalam Kisah Para Rasul pasal 16, di mana Roh Kudus bertindak kasar dalam memimpin Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7, Alkitab mengatakan ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tidak dijelaskan mengapa mereka dilarang. Pada ayat 7 hanya dikatakan mereka tidak diizinkan atau dilarang ketika mereka tiba di Misia dan mencoba masuk ke Bitinia. Kata Yunani yang digunakan adalah asayet, yang berarti Roh tidak mengizinkan mereka atau melarang dengan keras. Kata asayet menunjukkan Roh Kudus berulang kali mengatakan, "Jangan pergi ke sana." Namun Paulus tidak mengerti pimpinan roh, dan ia mencoba dari berbagai arah. Dalam bahasa Yunani digunakan kata peraso, yang berarti mencoba dari berbagai arah, hingga akhirnya roh harus menjadi kasar dan tidak mengizinkan, atau asayir. Dengan kata lain, mulai dari mencegah, memberhentikan, hingga berbicara keras, jangan melakukan itu. Akan tetapi tidak ada penjelasan di sini mengapa mereka dilarang untuk memberitakan Injil di Asia atau mengapa mereka dilarang ke Bitinia. Tidak ada alasan yang dikemukakan. Seandainya saja mereka tidak mentaati Roh Kudus, kita tentunya akan membaca kisah lain. Namun mereka mentaati dan menjadikan Roh Kudus sebagai pimpinan ekspedisi mereka. Semua orang yang dipimpin Roh Allah memberi gambaran bahwa Roh Kudus berada di depan dan kita ditarik mengikuti di belakang Dia. Dia menarik hati kita dan menarik roh kita. Sebelum diperingatkan bahwa Roh Kudus mencoba memimpin kita dan pikiran kita mencoba berargumentasi, kita harus mengambil keputusan untuk menyerahkan bagian kita yang mana untuk didominasi. Apakah pikiran kita akan memenangkan pertempuran, atau kita akan mengizinkan Roh Kudus menjadi pemimpin kita? Kita harus mengizinkan Roh Kudus menjadi pimpinan kita dan mematuhi apa yang Roh Kudus katakan untuk kita lakukan. Kabar baiknya, Roh Kudus bukan hanya memimpin bagi orang-orang yang bekerja dalam penginjilan. Dikatakan semua orang,
yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini adalah pimpinan yang dimiliki semua anak-anak Allah. Beberapa kali kita merasa satu tarikan di hati yang kita abaikan, dan sesudahnya kita mengerti apa makna tarikan itu, dan kita bahkan mengatakan, seharusnya kita mendengarkan hati kita karena itu adalah Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Roh Kudus setia. Dia setia, tetapi dia harus memiliki mitra yang mempercayainya. Ini mengapa Yesus berkata kepada murid-muridnya 3 kali dalam waktu yang berbeda dalam Yohanes 14, 15, dan 16. Dia adalah Roh kebenaran. Dia Roh kebenaran. Dia Roh kebenaran. Dia tidak akan salah memimpin kita. Dia tidak akan menyesatkan kita. Dia Roh kebenaran. Kebanyakan dari kita berharap ada cahaya dari surga atau 10 halaman ucapan nubuatan. Beruntung kita tidak perlu mendapatkan 10 halaman ucapan nubuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus sesuai Roma 8 ayat 14. Roh Kudus menarik hati kita dan dia memimpin kita untuk bersaksi. Dia memimpin kita untuk menahan diri dari melakukan sesuatu hal yang salah. Roh Kudus menyapa kita melalui satu tarikan di hati, dan kalau kita tidak sensitif, kita akan kehilangan pimpinan itu. Jika kita sensitif, Roh Kudus akan menjadi pemimpin kita. Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberi Sang Penghibur hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mentaati firman-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus menggunakan bentuk masa kini, present tense. Jikalau kamu mengasihi aku, yang menekankan sikap mengasihi dan taat yang berkesinambungan. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani, parakletos, yang secara harfiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kata ini juga berarti penasihat, penguat, penghibur, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Roh Kudus akan melaksanakan bagi para murid apa yang dilaksanakan Yesus bagi mereka ketika ia masih bersama mereka. Roh Kudus akan mendampingi mereka untuk menolong dan menguatkan mereka. Matius 14 ayat 30-31, mengajar mereka dalam hidup yang benar. Yohanes 14 ayat 26, menghibur dalam situasi yang sulit. Yohanes 14 ayat 18, serta menaikkan doa syafaat bagi mereka. Roma 8 ayat 26-27 dan ayat 34. Menjadi seorang sahabat untuk membantu kepentingan mereka. Yohanes 14 ayat 17. Dan untuk tinggal beserta dengan mereka untuk selamanya. Istilah parakletos ini juga dipakai untuk Tuhan Yesus dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Oleh karena itu, Yesus merupakan penolong dan juru syafaat kita di sorga. Ibrani 7 ayat 25. Sedangkan Roh Kudus merupakan penolong dan juru syafaat yang tinggal di dalam kita di bumi ini. Roma 8 ayat 9, ayat 26, 1 Korintus 3 ayat 16, pasal 6 ayat 19, 2 Korintus 6 ayat 16, 2 Timotius 1 ayat 14. Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Yohanes 15 ayat 26, pasal 16 ayat 13, 1 Yohanes 4 ayat 6, pasal 5 ayat 6. Karena dia adalah Roh Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, dia bersaksi tentang kebenaran. Yohanes 18 ayat 37, menerangkan tentang kebenaran, menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Yohanes 16 ayat 8, dan menuntun orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13.
Mereka yang bersedia mengorbankan kebenaran demi alasan kesatuan gereja, kasih atau alasan lainnya, merupakan penyangkalan terhadap roh kebenaran yang tinggal di dalam diri mereka. Karunia dan buah roh yang dialami oleh seseorang setelah ia dibaptis di dalam air dan mengalami kelahiran baru adalah kebenaran fundamental kekristenan, karena tanpanya gereja hanya akan menjadi organisasi-organisasi sosial semata. Seringkali demi alasan persatuan gereja atau demi menghindari perpecahan gereja atau alasan lain seperti kasih atau lainnya seperti tradisi, suatu konsep yang dibuat oleh manusia, orang percaya mengorbankan doktrin yang paling hakiki dalam gereja, yaitu kebenaran. Hal inilah yang membuat banyak orang kudusnya kehilangan kuasa yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga. Gereja yang meninggalkan kebenaran adalah gereja yang telah meninggalkan Tuhan. Roh Kudus tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang acuh tak acuh terhadap iman atau hanya setengah-setengah dalam berkomitmen kepada kebenaran. Roh Kudus hanya mendatangi mereka yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Roh Kudus pada saat itu tinggal bersama-sama dengan para murid, dan Kristus berjanji bahwa roh itu akan diam di dalam kamu. Janji bahwa Roh Kudus akan diam di dalam orang percaya digenapi setelah kebangkitan Kristus ketika Yesus menghambusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat 22. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 25-26. Penghibur di sini disamakan dengan Roh Kudus. Bagi orang Kristen Perjanjian Baru, hal yang terpenting tentang Roh Kudus bukanlah kebesaran dan kuasanya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi bahwa Dia adalah kudus. Tabiatnya yang kudus bersamaan dengan manifestasi tabiat orang kudus itu dalam kehidupan orang-orang percaya itulah yang paling penting. Roma 1 ayat 4, Galatia 5 ayat 22-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yohanes 15 ayat 26, pasal 16 ayat 7. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta ini terjadi setelah Kristus pergi. Pencurahan pada hari Pentakosta ini memuliakan zaman Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, tugas utamanya yang berhubungan dengan pemberitaan Injil ialah menginsafkan. Dalam bahasa Yunani, elencho berarti menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran, dan memberi keyakinan. Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan supaya membangkitkan kesadaran akan kesalahan dan perlunya pengampunan dosa. Keinsafan ini juga menerangkan akibat yang mengerikan jikalau orang berdosa terus berbuat dosa. Setelah diinsafkan, ia harus memilih. Hal ini seringkali menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. Roh Kudus menginsafkan orang bahwa Yesus anak Allah yang benar telah bangkit dari orang mati, dimuliakan oleh Allah dan kini Tuhan atas segala sesuatu.
Roh Kudus menyadarkan orang akan patokan kebenaran Allah di dalam Kristus, menunjukkan apakah dosa itu sebenarnya, serta memberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Kisah Para Rasul 3 ayat 12-16, pasal 7 ayat 51-60, pasal 17 ayat 31, 1 Petrus 3 ayat 18. Roh Kudus juga menginsafkan orang bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib, pasal 12 ayat 31, pasal 16 ayat 11, penghakiman Allah atas dunia saat ini, Roma 1 ayat 18-32, serta penghakiman seluruh umat manusia di masa depan, Matius 16 ayat 27, Kisah Para Rasul 17 ayat 31, pasal 24 ayat 25, Roma 14 ayat 10, 1 Korintus 6 ayat 2, 2 Korintus 5 ayat 10, Yudas 1 ayat 14. Karya Roh Kudus untuk menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dinyatakan di dalam semua orang yang dibaptiskan dalam Roh Kudus dan menjadikan orang percaya yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus. Kristus ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, Lukas 4 ayat 1, bersaksi kepada dunia bahwa pekerjaan-pekerjaan mereka jahat, Lukas 7 ayat 7, pasal 15 ayat 18, dan mengundang orang untuk bertobat, Matius 4 ayat 17. Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak lahir, Lukas 1 ayat 5, menyingkapkan dosa umat Yahudi dan memerintahkan mereka untuk mengubah cara hidupnya, Matius 11 ayat 7, Lukas 3 ayat 1-20. Petrus penuh dengan Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, menginsafkan 3.000 orang berdosa dan mengajak mereka untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa, Kisah Para Rasul 2 ayat 37-41. Jelaslah, setiap pengkhotbah atau gereja yang tidak menyingkapkan perbuatan dosa di depan umum dan menuntut pertobatan dan kebenaran Alkitabiah tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 24-25 dengan jelas dinyatakan bahwa kehadiran Allah di dalam suatu jemaat dikenali dengan penyingkapan dosa orang yang belum percaya atau rahasia hati mereka, yang diikuti dengan keinsafan untuk bertobat dan menerima keselamatan. Amin.